Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Wahyudi, mahasiswa PPG BED 1 kategori 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam hal ini akan menerapkan modul ajar panduan proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dan topik merayakan keragaman. Saya bikin proyek P5 panduan proyek penguatan pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dan topik itu merayakan keragaman. Dengan metode belajar itu balon prasangka. Jadi menggunakan itu kelompok akan memberikan balon dengan menulis beberapa prosesi untuk bangunan serta kita membuka opini atau fakta. Supaya para siswa tidak berargumen sesuai dengan apa yang kita lihat. Begitu. Berdiri siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adikku sekalian, sebelum kita belajar, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, sebelum terang mulai belajar, alangkah baiknya kita awali pelajaran kali ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas persilakan. Semuanya sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pak Guru akan mengabsen siswa yang hadir pada hari ini. Yang Pak Guru panggil namanya itu katakan hadir ya. Inaya Tujaina, Hadir. Zain Ambarak, Hadir. Reza Kasyalang, Hadir. Rafa Halidu, Hadir. Hafiza Bahan Subuh, Hadir. Michelle, Hadir. Ibra. Hadir. Oke, semuanya hadir. Hadir. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam modul ajar P5. Siapa yang tahu apa itu P5? Tidak tahu. Nah, P5 itu adalah panduan proyek penguatan pelajar Pancasila. Nanti Pak Guru akan tayangkan di slide apa itu P5 dan apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan aktivitas belajar dalam kelas pada hari ini. Semua bisa bantu Pak Guru? Bisa. Nah, kalau begitu Pak Guru perlu 3 orang membantu Pak Guru untuk memasangkan slide yang ada di depan. Reza maju. Siapa laki-laki yang bisa? Maju. Satu lagi. Ibra maju. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Guru ingin memberikan pemahaman tentang modul ajar P5. Apa sih P5 itu? Nah, di depan ini kita akan melihat bagaimana kita menerapkan panduan proyek penguatan pelajar Pancasila, yaitu modul P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika.
Malaikatul Ika. Nah, di sini ini topik hari ini tentang merayakan keragaman. Tentang apa? Merayakan keragaman. Nah, kenapa Pak Guru mengambil topik merayakan keragaman? Karena pada situasi saat ini banyak orang yang selalu menjustis seseorang hanya dengan perkataan. Dia tidak melihat langsung, dia tidak mendengar langsung, tapi dia hanya mendengar dari orang lain, terus dia meneruskan apa yang orang lain katakan. Maka kita harus merubah prasangka kepada orang lain. Yang berikut, tujuan proyek kelima, nah akan Pak Guru bacakan, memahami dan menghilangkan hambatan perdamaian berupa prasangka. Contoh, Pak Guru berikan satu contoh. Ada orang ketika sholat di masjid sedang melaksanakan sholat, ada orang hanya lewat, padahal dia beragama Islam. Nah, kita langsung berprasangka buruk. Dia sana tidak sholat, padahal dia Islam. Padahal secara tidak langsung, kita tidak tahu apa yang sedang dilaksanakan. Ternyata setelah kita melihat, mengecek, kenapa dia tidak sholat di masjid, dia sedang terburu-buru membeli obat untuk orang tuanya yang sedang sakit di rumah. Dari cerita ini, bahwa kita jangan pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Kita harus berpikir positif. Sebelum kita melihat langsung, sebelum kita menanyakan langsung pada orang yang akan kita kasih tahu. Paham? Yang kedua, membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman. Contoh, ada saudara kita umat Kristen sementara ibadah di gereja. Nah, kita sebagai umat Islam bukan seenaknya saya melewat ke sana kemari dengan motor terus putar lagu kuat-kuat mengganggu ibadah saudara kita umat Kristen. Itu tidak menghargai keragaman. Seharusnya ketika ada umat Kristen sedang beribadah, kita menghormati dengan cara diam, tidak melaksanakan aktivitas yang mengganggu ibadah umat Kristen. Sampai sini paham? Nah, pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan proyek tentang metode balon prasangka. Kita menghilangkan prasangka buruk kepada orang lain. Dan kita akan laksanakan nanti ketika di tahap berikut. Nah, kita punya target. Setelah modul ajar P5 ini, Pak Guru ingin sekali siswa di kelas ini menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan berkebinekaan global, menerima semua pernyataan, menerima semua kabar tanpa harus mengucapkan kepada orang lain sebelum kita mengecek kembali apakah ini benar atau salah. Paham? Oke, sekarang Pak Guru akan tampilkan satu video tentang proyek kita hari ini. Seluruh siswa fokus. Silakan menghadap ke depan. Kita melihat langsung bagaimana proyek yang akan kita laksanakan.
semua sudah melihat video yang Pak Guru tampilkan? Nah, setelah ini kita akan membuat aksi bagaimana kita merubah prasangka yang buruk menjadi prasangka yang baik. Tapi sebelum itu kita akan bermain dulu sebelum melanjutkan proyek kita. Nah, untuk itu Pak Guru ingin seluruh siswa berdiri di kiri dan kanan. Ikuti aba-aba Pak Guru. Ketika Pak Guru mengucapkan kanan, kalian melompat ke kiri. Pak Guru mengucapkan kiri, kalian melompat ke kanan. Begitu juga Pak Guru mengucapkan muka, kalian ke belakang, dan Pak Guru mengucapkan belakang, kalian ke belakang. Siapa tahu nama game ini? AB. Apa kepanjangan itu? Ada yang tahu? Ya, kalau itu kita langsung bermain. Siap? Fokus. Fokus. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Satu orang sudah keluar dari barisan. Aduh, siap. Putar kiri. Oke, ada lagi yang keluar. Langsung dulu. Maju. Kiri. Ya, siapa yang salah? Reza keluar. Reza lagi kanan. Ya, fokus. Maju. Mundur. Oke, tepuk tangan 3 orang yang menang. Ya. Masih semangat? Masih semangat? Yes. Oke, hitungan ketiga, orang bikin kelompok. 1, duduk per kelompok. 1 kelompok ada 4 orang, ada 5 orang. 1, 2, 3, bikin kelompok. Ya, Pak Guru akan memberikan 1 kelompok 1 balon. Oke, hati-hati, jangan sampai pecah. Jangan sampai pecah. Warna apa itu? Biru. Warna ini warna kuning, warna pink, warna abu-abu. Oke, siap? Sekarang balon yang Pak Guru berikan itu tiup. Bikin balon terus ikat. Cepat.
itu ibaratnya manusia. Jadi dijaga, dirawat, jangan sampai pecah. Balon itu ibaratnya hati manusia. Jangan sampai pecah. Ini ada spidol. Satu kelompok satu. Nah, pada bagian ini, perhatikan di depan. Pada bagian ini, Pak Guru akan membagi kelompok mana sebagai profesi, kelompok mana sebagai status sosial, dan kelompok mana sebagai gedung atau bangunan. Nah, kelompok satu ini sebagai profesi. Tulis profesi apa yang kalian inginkan pada balon itu. Entah polisi, guru, atau dokter. Kelompok dua, di situ tulis tentang status sosial. Pilih orang kaya, orang miskin, dan sarjana. Pilih. Paham? Kelompok tiga tentang gedung dan bangunan. Pilih sekolah, rumah sakit, kantor DPR. Paham? Kelompok ini, kelompok 5 profesi. Kalau sana sebagai apa? Ini sebagai polisi. Dan di sini nanti tentang orang kaya. Kelompok ini apa? Orang kaya. Tulis. Nah, sekarang hitungan ketiga, salah satu ada di kelompok ini mengantar balon itu ke kelompok yang lain. Jadi kelompok ini, perhatikan, kelompok ini ke kelompok sini, kelompok sini ke kelompok sana, kelompok sana ke kelompok sini, kelompok sini ke sini, dan kelompok ini antar balonnya ke kelompok sana. Hitungan ketiga, setiap kelompok memindahkan balonnya. 1, 2, 3. Sekarang. Nah, angkat balonnya. Nah, selanjutnya kelompok 1 mendapatkan balon apa? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Nah, tiap-tiap kelompok, apa yang kalian pikirkan pada balon itu? Contoh, kelompok 1 polisi. Apa yang kalian pikirkan tentang polisi? Tulis di balon itu. Apa yang kalian pikirkan tentang guru? Tulis di balon itu. Apa yang kalian pikirkan tentang sekolah? Tulis di balon itu. Apa yang kalian pikirkan tentang orang miskin? Tulis. Begitu selanjutnya. Diangkat. Nah, Pak Guru akan memanggil tiap-tiap kelompok maju di depan dan kita akan lihat apakah yang mereka pikirkan itu adalah fakta atau hanya sekedar prasangka atau opini. Kelompok 1 maju. Di depan sini kelompok 1. Cepat. Kelompok 1.
Nah, di sini kelompok 1 mempunyai balon prasangka tentang status sosial, yaitu orang kaya. Dan pada balon ini orang kaya yang mereka pikirkan adalah banyak uang. Benar atau salah? Benar. Orang kaya memang banyak uang. Yang kedua, apakah di sini Banyak mobil. orang kaya itu banyak mobil? Tidak. Tidak. Tidak semua. Tidak semua orang kaya banyak Mobil. Maka dari itu balon prasangka ini dinyatakan gagal. Oh, kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju. Pada kelompok 2 ada balon prasangka tentang profesi, yaitu guru. Nah, di balon prasangka tentang profesi guru, di sini mereka berpikir bahwa guru itu adalah mengajar. Benar atau salah? Yang kedua, guru itu selalu rapat. Benar atau salah? Yang ketiga, guru itu memberikan ilmu kepada murid. Benar atau salah? Berarti pada kelompok ini, yaitu kelompok yang selalu berprasangka baik sesuai fakta. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tentang profesi. Profesi seorang polisi. Nah, di sini tertulis polisi yaitu selalu patroli. Betul? Pernah lihat polisi patroli? Polisi menangkap penjahat. Pernah lihat polisi menangkap penjahat? Oke, benar. Yang ketiga, membantu masyarakat. Benar atau salah? Benar. Benar ya? Polisi selalu membantu masyarakat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Di kelompok 4 ini ada sekolah. Yang mereka pikirkan tentang sekolah yaitu untuk belajar. Betul salah? Oh. Yang kedua, sekolah tempat menuntut ilmu. Betul. Yang ketiga, sekolah tempat berprestasi. Betul atau salah? Nah, berprestasi itu bukan di sekolah. Tidak semua murid itu berprestasi ketika sekolah. Maka dari itu balon ini hangus. Oke, tepuk tangan buat kelompok orang miskin, status sosial. Pak Guru mau tanya, orang miskin tidak punya uang? Tidak semua orang miskin tidak punya uang, toh? Oh, salah. Yang kedua, orang miskin kesusahan untuk makan? Tidak semua orang miskin susah untuk makan. Yang ketiga, orang miskin kurang mampu? Ya, tapi di antara ketiga ini ada 2 yang salah. Untuk itu balon prasangka ini dinyatakan opini. Oke, tepuk tangan buat semua. Nah, sekarang kesimpulannya, perhatikan. Perhatikan di depan. Jika ternyata kayak tadi, sekolah itu tempat belajar, benar. Sekolah tempat benar, tapi untuk berprestasi bukan hanya di sekolah. Bisa di mana saja, entah di kantor, di rumah sakit, boleh berprestasi ya. Yang berikut tadi siapa yang Pak Guru kasih picture dari balon? Tentang apa? Orang kaya. Nah, semua orang kaya banyak mobil. Ada juga orang kaya yang mobil cuma 1. Baru orang miskin. Tidak semua orang miskin tidak bisa makan. Ada orang miskin yang bisa makan. Jadi beda fakta dengan opini. Nah, yang dimaksud Pak Guru adalah kita melihat sesuatu dengan mata kita, bukan hanya mendengar perkataan orang lain. Nah, kita tidak bisa menyamaratakan semua orang hanya berdasarkan anggapan dan pengalaman kita. Sama yang tadi Pak Guru kasih contoh. Jangan pernah menyatakan sesuatu hanya dengan mendengar orang lain. Ada orang miskin yang selalu makan tiap hari. Ada.
walaupun tidak lezat, tapi dimakan tiap hari. Ada orang miskin masih mempunyai uang, walaupun hanya 5.000, 10.000. Makanya tidak semua orang miskin itu susah, ya. Ada juga orang miskin yang bisa makan dan masih punya uang. Begitu juga dengan orang kaya. Tidak semua orang kaya banyak mobil. Banyak orang kaya yang mobil cuma satu. Banyak orang kaya mungkin dia banyak rumah, atau dia banyak motor, atau dia banyak tabungan, banyak kebun, dan macam-macam. Bisa mengerti itu? Bisa. Yang Pak Guru inginkan dari proyek ini adalah fakta atau kebenaran. Suatu keadaan, hal ataupun peristiwa yang benar-benar telah terjadi atau nyata. Segala sesuatu yang diterima oleh indera manusia atau keadaan nyata. Suatu hasil pengamatan yang objektif dan dapat diterima siapapun. Fakta itu kita lihat benar, kita dengar benar, lalu kita dengarkan orang lain juga benar. Kita ulang bergaul ke sebelah, bilang dengar benar. Itu fakta, bukan hanya sepihak. Paham? Banyak polisi, benar, banyak polisi menangkap penjahat. Banyak polisi tadi apa? Yang sebelumnya patroli, benar. Banyak polisi membantu masyarakat. Yang Pak Guru inginkan di sini, kita melihat sesuatu dengan banyak bertanya-tanya kepada orang lain. Jangan hanya sepihak. Oh, dia ini patroli, dia ini. Jangan. Tanya ke orang yang lebih tahu, tanya kepada guru, orang tua, ataupun teman yang lebih tahu, supaya kita banyak pengalaman. Paham? Yang terakhir, sebelum kita tutup modul ajar P5 pada hari ini, ingin Pak Guru sampaikan bahwa segala sesuatu yang kita lihat belum tentu benar, dan segala sesuatu yang kita dengar belum tentu pasti. Kita harus mencari tahu kebenaran dan kepastian dalam suatu hal apapun. Jangan mendengar kata orang, jangan melihat kata orang, jangan hanya orang bilang, jangan hanya oh sana bilang begini, situ bilang begini. Jangan. Kita harus mencari DP fakta, DP kebenaran. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Pada pelajaran kali ini kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih untuk adik-adik semua. Lebih semangat belajar, jangan pernah berburuk sangka, dan harus lebih berpikir positif. Oke? Oke. Sekali lagi terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Oke.